Kami mengucapkan selamat malam, selamat pagi untuk yang di Indonesia, selamat hari Sabat untuk kita semua, dan senang sekali kita sudah bertemu kembali dalam acara pelajaran Sekolah Sabat kita pada Sabat yang indah ini. Kita akan segera mulaikan acara kita, dan kita telah tiba pada hari Sabat yang suci. Kita akan membuka acara kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam. Kami mengucap syukur kepadamu atas pimpinanmu kepada kami. Kami telah tiba lagi pada hari Sabatmu yang suci ini dan penuh kesukaan untuk yang sehat. Kami akan memulaikan pelajaran pembahasan sekolah Sabat kami, Tuhan. Biarlah Engkau bersama-sama dengan kami, Roh Suci menjadi bagian kami, agar kami dapat mempelajari dan mendengarkan dengan baik, dan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Dan kami memperoleh berkat sepanjang hari Sabat ini yang suci ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami dapat mendengarkan dan dapat mengikuti acara ini sehingga kami memperoleh berkat sepanjang hari Sabat melalui pelajaran sekolah Sabat ini. Terima kasih Tuhan, dengan sepenuhnya doa kami dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam semuanya. Pada saat ini kita kembali mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Perjanjian yang utama. Selama seminggu ini kita sudah belajar bersama dengan Pendeta Silver Rantung, dan saya coba untuk merangkumkan pelajaran satu minggu ini. Jadi, perjanjian yang utama. Apakah perjanjian yang utama? Di manakah perjanjian utama itu dinyatakan? Kalau kita lihat ayat inti kita sekarang. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Seperti saya jelaskan dari hari Sabtu kemarin, kata dan itu adalah seringkali itu adalah lebih menekan, arti dan itu lebih pada penekanan spesifik. Jadi bukan kata sambung yang seringkali orang hanya itu dan itu kata sambung, hanya kata sambung. Tapi dan itu dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani itu lebih menekankan kepada kespesifikan kata kalimat berikutnya. Kalau kita lihat, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, nah, kalau kita dengar kalimat ini, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, firman yang apa? Firman yang bagaimana? Dan berpegang pada perjanjian-perjanjianku, maka kita akan lihat firman Tuhan yang bagaimana, yang berhubungan dengan perjanjiannya. Kita akan lihat apa firman Tuhan yang berhubungan dengan perjanjian. Kita lihat di Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan yang berhubungan dengan perjanjian itu adalah bicara tentang apa? Bagaimana rencana keselamatan itu? Kejadian 3 ayat 15. Pada dasarnya apa? Apa dasar perjanjian itu? Apa dasar perjanjian? Kenapa sampai perjanjian itu ada? Nah, kita lihatlah dalam pelajaran seminggu ini, apa dasarnya perjanjian itu ada? Selalu ada. Di zaman Nuh, pada zaman Nuh, kita bisa melihat perjanjian itu. Apa itu perjanjian di zaman Nuh? Apa itu perjanjian di Abraham? Apa itu di perjanjian pada zaman Musa? Itu semua bicara tentang apa? Tentang 10 hukum karakter Allah. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku dari segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kita melihat Allah ingin menyatakan kepada semua orang bahwa aku adalah Allah pencipta langit dan bumi dan semua isinya, dan ada perjanjian Allah dengan manusia, itu semuanya berdasarkan 10 perintah itu. Karakter Allah itu. Makanya jika kita melakukan firman Tuhan yang berhubungan dengan perjanjian itu, yang adalah 10 hukum itu, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku.
Seringkali kita lupa, oh kita bilang bicara firman Tuhan. Ya benar, kita bicara firman Tuhan, tapi kita tidak mengerti apa dasarnya Tuhan mengeluarkan perjanjian dan firman Tuhan. Apa itu kasih karunia itu? Apa itu keselamatan itu? Kenapa itu ada? Kita hanya tidak mengerti lebih dalam bahwa dasar semua ini adalah berpusat pada karakter Allah. Perjanjian itu berpusat pada 10 perintah itu. Kita baca bacaannya. Kuk yang mengikat kepada pelayanan ialah hukum Allah. Seperti saya katakan tadi. Firman Tuhan yang berhubungan dengan perjanjian itu adalah hukum Allah. Hukum kasih yang besar telah dinyatakan di Eden dan diumumkan di Sinai dan di dalam perjanjian baru dituliskan di dalam hati. Itulah yang mengikat manusia kepada kehendak Allah. Hukum itu adalah yang mengikat kita, yang dapat menyatukan kita dengan Allah. Jikalau kita dibiarkan mengikuti kecenderungan diri kita sendiri, pergi kemana kita suka pergi, maka kita akan jatuh dalam barisan setan dan menjadi penganut sifatnya. Kenapa? Yang di awal sudah dikatakan bahwa setan itu memberontak terhadap Allah, tujuannya dia tawarkan kepada dunia bahwa, hey, kamu akan free. Kamu bisa melakukan apa saja sesukamu. Jika kamu sama seperti Allah. Tawaran kepada Lucifer kepada semua malaikat-malaikat di surga hal yang sama. Kamu bebas. Hal yang sama dilakukan oleh setan sampai saat ini. Dia menawarkan kebebasan yang sebenarnya itu adalah penjara. Itu adalah penjara. Kenapa? Tidak ada satupun yang dapat bisa bebas dari lingkaran dosa bila kita tidak mengikut kehendak Allah. Kita bagaikan sebuah penjara terikat dan akan selalu dalam lingkaran dosa yang tak berkeputusan. Oleh sebab itu, Tuhan menetapkan kita kepada kehendak-Nya yang tinggi dan mulia, mengangkat kita lebih tinggi. Ia ingin agar kita mengerjakan tugas-tugas pelayanan itu dengan sabar dan bijaksana. Jadi, Tuhan yang mengangkat. Tuhan yang memberi hukum itu di hati kita. Dan Tuhan menginginkan kita sebagai pelayan-pelayannya. Kuk pelayanan Kristus sendiri telah dipikul di dalam kemanusiaan. Ia berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Mazmur 40 ayat 9. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 6 ayat 38. Yesus sudah melakukan itu. Dia sudah memikul kuk itu. Dan dia sekarang mengatakan kepada kita, kuk itu ringan. Belajarlah kepada aku. Setan katakan melakukan kehendak Bapa itu berat. Tapi Yesus katakan kuku ringan. Yesus katakan kuk kita ringan. Jika engkau mau belajar kepadanya. Jika kita mau belajar kepadanya. Kasih akan Allah giat demi kemuliaannya dan kasih akan manusia yang telah jatuh membawa Yesus ke dalam dunia untuk menanggung sengsara dan mati. Inilah kuasa yang dapat mengatur kehidupan kita. Prinsip inilah yang minta agar kita terima. Apa prinsip yang Allah inginkan kita terima? Kasih, kasih, dan kasih. Karena itu adalah karakter Allah. Semua dalam perjanjian yang Tuhan telah berikan. Semua itu rencana keselamatan.
pada saat kepada Nuh, Abraham, Musa, dan perjanjian semua dasarnya hanya satu. Kasih Allah. 10 perintah itu. Hukum Allah. Hukum Allah yang Tuhan telah berikan di Taman Eden. Hukum Allah yang Tuhan berikan kembali di Gunung Sinai. Dan diulangi, dibacakan oleh Musa pada saat bangsa Israel ingin masuk ke tanah Kanaan. Dan kita pelajari setiap hari. Hukum itu adalah ringan. Hukum Allah itu adalah ringan. Dengan bagaimana caranya? Belajar pada Kristus. Belajar kepada Kristus. Karena Kristuslah yang telah menghidupkannya. Dan dia mengatakan, kuku ringan. Belajar pada dia. Dan meminta kepadanya supaya kita bisa melakukannya. Dengan cara apa? Melayani Tuhan. Pertanyaan kepada kita saat ini. Sebuah pertanyaan yang harus kita jawab di dalam hati kita masing-masing. Sebagaimana judul sekolah sahabat kita, perjanjian yang utama. Apakah di dalam kehidupan kita, kita sudah mengikat perjanjian kita dengan Tuhan? Yang seperti kita pelajari, Nuh sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan. Musa mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apakah kita sudah mengikat perjanjian dengan Tuhan? Seringkali kita berpikir, pada saat kita dibaptis, pada saat kita mengucapkan perjanjian itu. Namun, kita bagaikan seperti istri dari Nabi Hosea. Sudah menikah dengan Hosea, dia mencari lagi orang lain untuk menemani dirinya. Kita itu seperti mereka. Seperti istri Nabi Hosea. Namun apa? Allah yang menyelamatkan. Hosea mengampuni dia. Dia tebus istri. Hal yang sama Tuhan lakukan kepada kita. Walaupun kita seperti mereka, seringkali kita menyingkirkan perjanjian kita dengan Tuhan. Mengesampingkan perjanjian kita dengan Tuhan. Tuhan selalu datang mencari kita. Dan pertanyaannya, apakah kita mengingat selalu apa janji kita kepada Tuhan? Sumpah baptisan kita. Pada saat kita mengatakan, aku menerima engkau sebagai juru selamatku. Ini sama seperti dengan perjanjian pernikahan kita dengan suami atau istri kita. Kita selalu pada saat kita mengatakan kepada suami atau istri kita, kita mengatakan, aku mengasihi engkau pada saat sakit, senang, suka, dan duka. Pada saat miskin, kaya. Pada saat kita mengucapkan perjanjian nikah itu, dan pada saat kita berantem kepada suami sama istri atau suami kita marah-marah, aduh, kenapa ya aku menikah dengan engkau? Seringkali kita seperti itu. Dan inilah yang harus kita ingat. Pada saat kita berjanji kepada Tuhan kita, pada saat disumpah baptisan itu sendiri. Hal yang sama lah yang sedang terjadi pada dalam kehidupan kita saat ini. Inilah yang saya ingin tanyakan. Yang kita harus jawab, apakah kita mengingat perjanjian itu? Apakah kita sudah mengikat perjanjian itu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan? Dan setelah kita mengikatnya dengan perjanjian dengan Tuhan, apakah kita mengingat perjanjian itu setiap harinya? Dan kalau kita ingat perjanjian itu, didasari dengan kasih kita kepada Tuhan. Karena dia telah menyelamatkan kita. Maka pada saat kita mengingat perjanjian itu, kita akan menyesali setiap dosa yang kita lakukan. Dan kita tidak ingin jatuh lagi. Kenapa?
pada saat kita sudah berbuat dosa, Allah masih mengampuni kita. Kita pikirkan betapa kasihnya kepada kita. Kenapa kita mau menyakiti Allah kita? Bagaimana kita tidak ingin menyakiti orang-orang yang kita kasih. Begitu juga kita tidak ingin menyakiti Allah kita. Kalau kita masih berpegang dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Masih mengingat, masih dalam koridor mengikat perjanjian dengan Tuhan. Namun kalau sudah putus, bagaimana kalau andaikan suami istri sudah cerai? Putuslah perjanjian itu. Suami istri dan sudah cerai, putuslah perjanjian itu. Begitu juga dengan Tuhan. Kita yang memutuskan tetapi bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah jauh daripada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang lari daripada Tuhan. Kalau kita lihat di Kejadian 4, siapa yang Kain yang lari atau Tuhan yang datang kepada Kain? Kain lari. Pada saat Adam dan Hawa jatuh, siapa yang bersembunyi? Adam dan Hawa atau Tuhan yang bersembunyi? Adam dan Hawa yang bersembunyi. Kita yang selalu lari dari Tuhan. Kita yang lari. Tuhan sudah mengikat perjanjian dengan kita. Dia tidak ingin perjanjian itu putus. Dia mau mengirim anaknya untuk menyambungkan komunikasi kita. Namun kita yang selalu berusaha memutuskan perjanjian itu. Sebagaimana istri Nabi Hosea. Dia yang memutuskan perjanjian itu dengan Nabi Hosea. Bukan Nabi Hosea. Namun apa yang jadi? Hosea merangkul dia. Dia membeli istri itu lagi. Dia beli. Dia tebus. Kita yang selalu mengingkari perjanjian itu. Kita yang selalu lari daripada Tuhan. Dan saya ingin coba mengingatkan kita semua. Sama-sama dengan saya juga. Apakah kita masih ingat perjanjian itu dengan Tuhan pada saat kita mengucapkan janji baptisan itu? Apakah kita masih mau meneruskan hubungan kita dengan Tuhan? Karena apa? Allah kita mengasihi kita. Allah kita selalu berusaha mempersatukan kita. Bersatu dengan kita. Tergantung di posisi kita saat ini. Pertanyaannya sekali lagi. Sebagaimana Yosua selalu berkata, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Pilihlah, saya sesuai dengan pelajaran kita. Kepada siapa engkau mengikat perjanjianmu. Entah engkau mengikat perjanjian dengan Tuhan atau dengan Mammon. Tapi aku dan seisi rumahku akan mengikat perjanjian hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan yang telah menciptakan hari Sabat. Yang telah menyelamatkan kita dan menebus kita akan dosa. Tergantung pilihan kita saat ini. Pilih. Pilih. Dan saya berdoa, kita akan memilih Allah. Amin. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Rantong Senior. Terima kasih. Bila tidak ada, mungkin ada dari Elder Ridwan. Sudah bagus sekali. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin dari Om Angli. Sudah jelas. Terima kasih Tulus. Terima kasih Pendeta Tulus. Terima kasih Om Angli. Dek, ada pertanyaan atau tambahan? Bila tidak ada pertanyaan atau tambahan, saya kembalikan kepada Iin.
Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk dalam program kita yang kedua, yaitu kesaksian dan doa. Jika ada saudara-saudara yang mempunyai kesaksian atau hal-hal yang kita bisa doakan bersama, kami persilakan. Ada yang kita perlu doakan selain yang biasanya kita selalu doakan? Betul itu. Benar. Deva sudah divaksin. Hmm? Deva sudah divaksin. Ya, soalnya ini semua yang divaksin semuanya rata-rata. Oke. Ini juga ada, atau kita doakan juga Tante Ros yang ada lagi sakit di Indonesia. Oke. Ada yang dia dari ini deh, dari live stream? Oh, oke. Mika, Oh, ini. bisa kota. Mika. Sakit ya. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi, kita akan berdoa bersama dan doa akan dipimpin oleh Pendeta Muda Tulus Tenggol. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami kembali menghadap hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih atas perlindungan yang Kau berikan dalam minggu-minggu bekerja kami. Dan pada saat kami melewati hari-hari minggu bekerja kami dapat merasakan kasih Tuhan. Dan pada saat ini kami tiba di hari Sabat yang indah ini. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami dapat dipertemukan setiap malamnya dalam pelajaran sekolah Sabat, dan pada saat ini kami telah masuk pada hari Sabat yang indah ini. Kami kembali dipersatukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Khususnya dalam pelajaran sekolah Sabat yang telah mengingatkan kami dan selalu akan mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa kami memilih untuk mengikat perjanjian kami dengan Tuhan. Dan biarlah Engkau selalu mengingatkan kami akan janji yang kami telah buat pada saat kami mengucapkan kesetiaan kami kepada Engkau ya Tuhan, pada saat kami menerima baptisan yang kudus. Ini biarlah Engkau mengingatkan kami untuk terus mengingat itu semua. Mengingat kasih Engkau ya Tuhan kepada kami. Sehingga kami pun akan selalu berada di sisi Engkau ya Tuhan. Mengambil keputusan, setiap keputusan yang kami lakukan dalam kehidupan kami untuk memenangkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami tidak mudah melakukan ini tanpa bantuan Engkau, tanpa belajar dari Engkau yang telah menang atas segalanya ya Tuhan. Karena itu Engkau bantulah kami semua, umat-umat Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengubah hidup kami dari hari ke hari, belajar menjadi sama seperti Kristus, menampilkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang begitu indah. Dan pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu Engkau mengampuni dosa-dosa kami, sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang kepada kami. Khususnya ya Tuhan, hamba-Mu selalu mendoakan hamba-hamba Tuhan, Pendeta Kasalia,
dan Ibu Pendeta Kausalia ya Tuhan. Tuhan, Engkau berkati dia. Engkau berikan kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga dia pun dengan semangat terus dapat melayani Tuhan. Menyaksikan berkat-berkat Tuhan. Menyaksikan kasih Tuhan kepada umat-umat Tuhan. Dan jadi suri teladan bagi umat-umat Tuhan pada masa kini ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk hamba Tuhan, Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta ya Tuhan. Engkau berkati dia juga dengan kesehatan yang berlimpah, kekuatan yang berasal dari surga. Sehingga dia pun tetap dapat menjadi saksi Tuhan dan dapat memberikan kekuatan-kekuatan kerohanian bagi kami umat-umat Tuhan. Dan juga dapat menjadi suri teladan umat-umat Tuhan. Sehingga kami dapat diingatkan selalu untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung. Bapa Surgawi, berikan kepadanya hikmat kebijaksanaan dari surga, sehingga dia pun dapat menjadi pemimpin kami dan mendorong kami untuk melayani Tuhan. Berkati juga Ibu Pendeta dan anak-anak. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka ya Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan untuk Ronald Walean yang saat ini dalam pemulihan. Tuhan, biarlah kasih-Mu saja yang bersama-sama dengan dia. Engkau dapat menyembuhkan dia dan memberikan yang terbaik baginya. Dan juga Kak Christine dan Daniel Senanggang ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama-sama dengan Engkau lawat mereka ya Tuhan. Engkau perhatikan mereka dan Engkau berikan kesembuhan yang berasal dari surga ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu berdoa untuk Alden Syahotang ya Tuhan, yang setiap malamnya kami doakan. Biarlah Engkau datang kepadanya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang berasal dari surga. Menyembuhkan dia. Dan semuanya ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tante Mika Reza Kota yang pada saat ini dalam kurang sehat. Hamba-Mu tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya Tuhan, tapi kami tahu Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah tabib dari segala tabib yang Engkau dapat datang, menghampiri, dan menyembuhkan pada zaman dahulu. Dan kami percaya Tuhan, hal yang sama dapat terjadi jika kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dalam tangan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua umat-umat Tuhan yang telah menerima vaksin hari Jumat ini ya Tuhan. Khususnya tim online ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua. Kesehatan yang berasal dari surga. Sehingga kami dapat melayani Tuhan esok hari dengan baik. Dan semuanya hanya menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tak lupa juga kami mendoakan Tante Rose di Indonesia ya Tuhan, yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan, Engkau sedengkan telinga-Mu ya Tuhan. Engkau tilik hatinya, Engkau perhatikan dirinya ya Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal dari surga akan memulihkan dirinya. Dan dia pun dapat bersaksi, menyatakan kasih Tuhan yang telah Engkau berikan kepadanya. Hamba-Mu juga berdoa untuk opa dan oma lelaki senior ya Tuhan, yang selalu memohon silent request dalam hatinya ya Tuhan. Pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau dengar doanya, dan Engkau jawab karena kasih-Mu kepadanya ya Tuhan. Dan juga Kak Evi, dan juga dan Angelo. Pada saat hamba-Mu berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau dengar apa seruan hati mereka ya Tuhan. Dan
Engkau jawab berdasarkan kasih-Mu saja. Sehingga ini semua dapat menjadikan kebahagiaan bagi mereka semua. Dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang telah hadir dalam Visdak live stream maupun Zoom ini ya Tuhan. Yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun kami yakin ya Tuhan, Engkau telah mendatangi kami satu persatu, telah melawat kami, dan memberikan yang terbaik bagi kami. Dan ini semua karena kasih-Mu saja kepada kami semua umat-umat Tuhan. Karena janji-Mu kepada kami, di mana kami berkumpul, memanggil nama-Mu, Engkau akan hadir dan memberkati kami. Kami ingat ini semua ya Tuhan. Karena kami yakin doa ini akan Engkau jawab. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat kami dan imam besar kami yang akan segera kembali menjadi raja kami di awan-awan. Amin. Amin. Terima kasih dan rangkaian acara kita pada malam ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi besok pagi di acara khotbah dan sekolah Sabat, dan kita akan bertemu dengan pembahasan yang kesimpulan dari atau pembahasan kembali dari sekolah Sabat yang kita sudah ikuti sepanjang seminggu, dan akan kita bahas lagi pada besok pagi di acara sekolah Sabat dan khotbah. Terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Tuhan memberkati kita selalu, tetap menjaga protokol kesehatan. Sampai kita berjumpa pada besok. Terima kasih dan selamat hari Sabat. Amin.